Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada orang-orang yang bertakwa, lalu memberikan penjelasan kriteria orang-orang yang bertakwa. Secara keseluruhan yang ada dalam surat Az-Zariyat ada 3 sifat yang dijelaskan oleh Allah akan orang-orang yang bertakwa. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yaitu mereka yang di waktu malam bangun malam. Sifat yang kedua disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar di waktu sahur. Sifat yang ketiga, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, yaitu mereka yang melihat dan meyakini bahwa pada harta mereka ada hak untuk orang sa'il yang meminta, atau al-mahrum, orang yang tak bertuah nasibnya. Meneruskan pengajian tafsirul Quran dalam surat Az-Zariyat, di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dengan adanya mata air yang mengalir di dalam surga. Percaya kepada surga bahagian daripada iman. Walaupun kita tidak dapat menyentuh, mengesan tentang keberadaan surga. Karena kepercayaan kita sebagai seorang beriman, tidak semua perkara yang tak dapat dikesan oleh akal, itu berarti tidak wujud. Akal hanya salah satu wasilah untuk kita beriman, tapi bukan satu-satunya wasilah. Karena ada beberapa hal yang tak dapat disentuh dengan akal. Yang kalau diceritakan kepada akal, akal tanya, mana buktinya? Kalau kamu yakin surga itu mana? Neraka itu kalau betul ada, mana? Akal tak dapat buktikan. Sebab akal tak pernah tengok, tak pernah pergi, tak pernah sentuh. Di sini kerjanya iman. Oleh sebab itu dikatakan dalam Al-Quran Al-Karim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Alam barzakh ada, walaupun akal tak boleh nak kesan. Kalaupun akal meletakkan kamera dalam kubur tak nampak apa-apa, bukan bermakna alam barzakh tidak ada. Demikian surga dan neraka, sirat, timbangan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada orang-orang yang bertakwa, lalu memberikan penjelasan kriteria orang-orang yang bertakwa. Yang kita dah bahaskan 2 sebelum ini. Secara keseluruhan yang ada dalam surat Az-Zariyat ada 3 sifat yang dijelaskan oleh Allah akan orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yaitu mereka yang di waktu malam bangun malam, qiyamul lail. Afdalus shalah ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang terbaik selepas salat fardu adalah salat malam. Salat malam terbagi kepada 3 kategori. Salat malam yang biasa, salat malam yang baik, salat malam yang terbaik. Salat malam yang biasa adalah orang yang menjaga salat Isya berjamaah. Man shallal Isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Siapa orang salat Isya berjamaah seakan-akan dia sembahyang separuh malam. Dan barang siapa salat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan bangun sepanjang malam. Menjaga salat Isya berjamaah bahagian daripada menghidupkan malam. Tapi ini yang biasa, low class. Ada salat malam yang dilakukan lebih baik daripada yang tadi, yaitu apa saja salat di waktu malam tanpa didahului dengan tidur. Mungkin orang itu jaga malam, tak tidur sama sekali, dan dia sholat. Ini dikatakan juga sholat malam.
tetapi bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah sholat malam dengan kita didahului oleh tidur. Karena cabaran untuk bangun dari tidur, untuk bangun malam, lebih mencabar berbandingkan orang yang tidak tidur sama sekali. Oleh sebab itu dikatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. yakni merujuk kepada sedikit sekali tidurnya. Ada tidur tapi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di waktu malam bertahajudlah kamu. Salah satu makna tahajud menjauhkan tubuh badan daripada tempat pembaringan. Maknanya melawan kepada tidur, mengantuk, untuk dia bangun, untuk sholat malam. Maka ini yang terbaik bagi mereka yang bangun malam. Walihada, ketika datang seorang kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal, katanya untuk belajar hadis, maka diletakkan di satu bilik oleh Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal dan diletakkan satu baldi air di hadapan biliknya. Ternyata pada waktu subuh, untuk melakukan sholat subuh, didapati baldi itu tak berkurang. Maknanya tak dipakai. Selepas sholat subuh, Imam Ahmad berkata kepada murid, baik engkau balik. Ini ilmu tak layak kepada orang yang tak bangun malam. Faham tak? Kita punya zaman sekarang kita mengandung jangan sholat fardunya sajalah dulu. Sudah berpindah daripada keinginan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan bangun malam, tapi karena ramainya orang itu sudah mengabaikan sholat fardu, at least paling tidak sholat isya berjamaah itu dilakukan, dijaga, dah baik dah. Latun tahakanna ural islami urwatan awwaluhunna al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Akan terlerai ikatan Islam itu satu demi satu. Kalau Islam ini kuat dengan ikatan, maka akan terbuka ikatan-ikatan itu untuk melemahnya. Bukan Islamnya, orang Islamnya maksudnya. Pertama yang akan terlepas daripada ikatan Islam itu adalah pemerintahan. Sistem pemerintahan. Daripada zaman Nabi 30 tahun pemerintahan adalah Khilafah Rashidah, kemudian bertukar kepada kerajaan monarki. Lepas itu jangan tanya apa cerita. Wa akhiruhunna as-salah. Yang terakhir akan terlepas adalah salat. Sifat yang kedua disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Walaupun secara umum beristighfar bila-bila masa, tetapi memilih masa yang ditentukan oleh Allah adalah afdalul istighfar. Istighfar yang terbaik adalah beristighfar pada waktu yang Allah hadkan, yang Allah tentukan, yaitu di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Bertuah orang yang ketika menerima kitab nanti didapati banyak amal ibadah istighfar. Ayuhan nas, kata Nabi, beristighfarlah kamu dan bertaubatlah, sesungguhnya saya beristighfar setiap hari sebanyak 70 kali atau 100 kali dalam riwayat yang lain. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan syurga itu, sifatnya adalah fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Yaitu mereka yang melihat dan meyakini bahwa pada harta mereka ada hak untuk orang sa'il yang meminta, atau al-mahrum, orang yang tak bertuah nasibnya dari segi hartanya, dari segi ekonominya. As-sa'il yang meminta, yakni orang yang memulai meminta kepada kita
Itu namanya sa'il. Wafil hadis menyatakan, jangan kamu tolak orang yang meminta walaupun naik kuda. Yani kalau naik BMW meminta. Apa maksudnya di sini? Jangan kamu tolak orang meminta walaupun naik di atas kuda. Yalah, karena dulu transport yang mewah, kuda. Yani merujuk mungkin orang itu dalam keadaan kondisi susah. Walaupun punya kuda, kalau kudanya dijual, macam mana dia nak buat kerja? Macam mana? Cuma dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhati oleh orang yang memberi dan orang yang meminta. Orang itu, bila ingin meminta, jadikanlah meminta itu dalam keadaan darurat, bukan satu kebiasaan. Untuk menjaga air muka seseorang. Kalau fil hadis menyatakan orang di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah, tidak ada pada mukanya ini potongan daging. yakni gambaran orang yang tak punya malu karena suka meminta-minta. Dalam hadis juga dinyatakan tidaklah orang itu boleh meminta melainkan ada saksi yang menyaksikan kalau dia layak untuk meminta dan layak untuk diberi. Sehingga tidak dijadikan sebagai satu kebiasaan campaign minta. Kos dalam bentuk hal pribadi ya, dia berbeza kalau meminta untuk kebajikan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini Nabi sendiri meminta. Tapi bukan untuk dirinya. Dalam hari raya baginda pernah menyampaikan khutbah. Setelah selesai khutbah, secara umum Nabi pergi khusus kepada saf kaum wanita. Katanya, wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah kamu. Sesungguhnya aku mendapati ramai penghuni neraka ini daripada kalangan wanita. Bebaskanlah diri kamu dengan bersedekah daripada api neraka. Kata baginda Rasulullah SAW. Hadis ini panjang nak dibahaskan tentang kenapa wanita dan bukan laki-laki. Tapi intinya Nabi di sini menyuruh kepada kaum wanita, meminta kepada kaum wanita untuk bersedekah. Tapi bukan untuk Nabi. Bukan untuk pribadi baginda Rasulullah, tetapi untuk kepentingan umat Islam. Maka di sini meminta untuk kalangan orang umum atau masyarakat, hal kebajikan, ianya adalah hal yang tak termasuk daripada hal yang memalukan dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Tapi bila permintaan itu hanya tertumpu kepada kepentingan pribadi sahaja. Yang tidak diperbolehkan meminta, kecuali dalam keadaan darurat. Di antara darurat itu miskinnya miskin betul dan ada saksi yang menyaksikan kalau dia miskin. Dalam hal ini Islam menjaga kehormatan seseorang untuk tidak menjadi orang yang tangannya di bawah, tapi tangannya di atas. Kata baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Ala tubayi'uni?" Katanya, "Kenapa kamu tak baiat kepada aku?" Kata sahabat, "Alama nubayi'uka ya Rasulullah?" Atas dasar apa kami tidak berbaiat kepada engkau ya Rasulullah? Gal baiat adalah kepada aku untuk menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan beberapa hal, kemudian di penghujung Nabi dengan suara rendah, jangan suka minta-minta pada orang. Jangan suka minta-minta pada orang. Sehingga kata sahabat, salah seorang daripada kami, siwaknya ini jatuh. Kalau naik onta kan, siwaknya jatuh ke bawah. Nak minta tolong orang lain ambilkan itu siwak, tak mau. Karena pesan Nabi, jangan suka minta pada orang. Hatta minta tolong, bukan minta duitnya. Diturunkan balik itu onta untuk ambil itu siwak, naik balik. Karena mematuhi perintah Nabi, tidak mahu minta-minta pada orang. Ini adab bagi orang yang meminta-minta karena dia menjaga air mukanya. Tapi bagi orang yang diminta, maka hendaklah dia memberi bila dia mampu. Kalau dia tidak mampu, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza.
berkata dengan baik, memaafkan kepada orang yang meminta jika tidak sopan, lebih baik daripada kamu bagi tapi kau maki dia. Jadi ada adab dalam memberi, adab dalam meminta. Faham dong? Ada berkenaan dengan orang yang meminta. Katanya, laisal miskin man tarudduhu tamrah aw tamratan. Bukanlah orang miskin adalah orang yang meminta diberi 1-2 korma dia pergi. Halas. Bukan itu miskin. Tapi miskin adalah orang yang dia tidak punya kemampuan untuk mencukupi keperluannya. Itu miskin. Zaman kita sekarang, kadang-kadang orang meminta-minta, ternyata lebih kaya daripada yang memberi. Dia punya pelaburan tinggi juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berapa banyak yang terbuka kan? Dan ada sedikit untuk meminta-minta ini. Dipakaikan dengan pakaian yang entah macam mana, disuruh bawa anak kan, entah anak siapa. Dah jadi, sedikit. Walaupun dalam hal ini, kita tidak boleh menuduh yang bukan-bukan. Seperti kata tadi di awal. Bila ingin beri, beri. Bila tidak, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, katanya, inna fil mali haqqan siwa zakah. Pada harta itu ada hak selain daripada zakat kamu. Yakni yang wajib pada harta itu bukan hanya zakat saja. Tapi ada tuntutan-tuntutan lain yang diletakkan pada harta kamu sebagai hak untuk kamu keluarkan. Bila dikatakan hak itu, yang memberi tidak boleh merasa berjasa kepada yang lain, yang diberi. Bila dikatakan hak, maknanya dia itu memang duit dia, lebih kurang macam tu. Walaupun kita yang cari duit. Inna fil mali haqqan siwa zakah. Di situ pada harta ada hak selain daripada zakat. Zakat kita semua tahu kalau zakat wajib termasuk daripada rukun Islam. Tetapi ada hak yang lain selain daripada zakat. Apa hak yang lain? Bukankah kita di dalam hadis dinyatakan tentang nafkah, kan? Nafkah bagian daripada hak, bukan zakat. Dan nafkah ini bukan hanya kepada manusia, hatta kepada binatang peliharaan pun kita kena spend kita punya duit kalau kita pelihara binatang. Mau kambing ke, mau kucing ke. Kau dalam hal ini menggunakan harta untuk beri makan binatang yang boleh untuk dibela. Jangan jangan orang bela ular. La haula wala quwwata illa billah. Nak spend duit kasih makan pada ular. Biar Tuhannya kasih makan saja. Atau binatang-binatang yang tak bermanfaat. Apatah lagi yang berbahaya. Apatah lagi yang tak ada guna. Yang dilarang oleh syarak. Orang ada suka kepada kucing. Contohlah, dia nak bela kucing. Boleh atau tidak boleh? Kalau anda sanggup untuk kasih makan. Dan boleh jaga kebersihan. Dan kebajikan untuk kucing. Kucing itu makhluk yang punya hak kalau dijaga, kalau dibela oleh seseorang. Jangan cuma seronok mengusap bulunya saja. Jadi inna fil mali haqqan siwa zakah, dan di antaranya adalah kerabat. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan keluarga adalah memberikan kepada mereka keutamaan dan prioriti pada harta yang kita sedekahkan kepada orang lain. Jadi harta ini ada yang wajib seperti zakat, ada yang menjadi hak seperti nafkah yang saya jelaskan tadi, dan juga hubungan silaturahim keluarga yang susah untuk kita dahulukan dalam pemberian. Ada juga yang bersifat
sedekah mustahabbah. Sedekah yang disunnahkan yaitu sedekah-sedekah atau sumbangan-sumbangan yang kita berikan. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu Rasulullah Muhammad tentang nafkah atau sedekah. Macam mana nak bersedekah? Qulil afwa. Yang lebih daripada harta kamu, kamu sedekahkan. Faham dong? In tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kamu tampakkan sedekah kamu itu baik, tapi kalau kamu sembunyikan lebih baik. Dalam kita bersedekah adabnya itu sembunyi, karena yang sembunyi itu lebih hampir kepada keikhlasan. Sehingga dikatakan orang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Dan jangankan orang lain, tangannya tak tahu. Maknanya karena terlalu bersembunyi dalam bersedekah. Yang ini lebih hampir kepada ikhlas. Karena cabaran orang bersedekah ini adalah cabarannya besar. Kadang mengharap terima kasih daripada orang yang diberi. Kadang ingin dilihat orang. Kadang dirinya merasa berjasa kepada yang diberi. Paham? Jadi orang yang memberi dengan tersembunyi, sehingga yang diberi pun tak tahu kalau diberi. Itu yang paling tinggi sekali dalam bersedekah. Yang diberi tak tahu siapa yang kasih. Sehingga kalau ada orang yang memberi kepada orang lain, yang diberi tak tahu. Satu hari yang diberi lalu tak salam. Atau tak jabat tangan. Perasaan yang memberi itu kalau, aku udah bagi kepada dia, dia tak hormat pada aku. Tak ikhlas. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asyira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. La terima kasih pun tak mengharap daripada yang diberi. Walihada ibadah yang terbaik adalah ibadah secara sembunyi-sembunyi, melainkan bila ibadah terang-terangan itu boleh mengundang orang lain buat benda sama dalam bersedekah, silahkan beribadah terang-terangan. Tujuannya adalah untuk mengundang orang lain bersedekah sama, sehingga manfaat boleh dikongsi oleh orang yang lebih ramai lagi. Maka dalam hal ini silahkan bersedekah terang-terangan. Masuk surat kabar, kalau boleh 4-5 surat kabar, masuk tak apa. Letakkan dalam poster, buat 4-5-6 poster pun tak apa. Tapi niat tetap. Karena Allah dan untuk mengundang orang lain supaya sama-sama bersedekah. Hada berkenaan dengan harta yang ada hak pada orang lain. Lisail, orang yang meminta. Al-mahrum. Al-mahrum, orang yang tak bernasib baik. Kerja, tapi tak cukup gajinya. Kerja, tapi tak dapat apa yang diharapkan. Atau dia kaya, tapi sekaligus kolab. Macam berlaku COVID baru ini. Mungkin sebelumnya gajinya tinggi. Tapi COVID punya pasal. Sehingga dia jatuh muflis. Ini pun termasuk bagian daripada yang mahrum. Atau orang yang hartanya hilang. Atau terbakar. Atau hancur. Apapun musibah yang berlaku kepada harta. Sehingga dia menjadi seorang yang papa kedana. Walaupun dia pandai. Walaupun seorang profesional. Tapi nasib tak memihak kepadanya. Maka dia termasuk daripada orang yang mahrum. Paham? Termasuk daripada orang-orang yang kurang upaya, orang yang cacat. Naam. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sifat orang bertakwa yang ketiga itu adalah orang yang melihat pada hartanya, ada hak pada orang yang meminta dan orang yang tak bernasib baik. Naam. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin